Mungkin ada benarnya pernyataan pengamat politik Adi Prayitno bahwa kubu 01 dan 03 melakukan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hanya untuk memuaskan kekecewaan mereka dan pendukung mereka atas kekalahan di Pilpres. Adi Prayitno menyebutnya panggung kekecewaan terhadap Jokowi yang dituduh sebagai salah satu faktor penyebab kekalahan. Mestinya kubu 1 dan 3 ini tunjukkan bahwa mereka itu punya cara menghitung yang lain, punya cara mengkalkulasi yang lain, bahwa nomor 1 misalnya lebih unggul dari nomor 2, nomor 3 itu lebih unggul dari nomor 1. Kan itu yang mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang bisa kita saksikan. Tapi sayangnya itu tidak ada. Yang terjadi itu justru adalah bagaimana mencoba untuk menguliti anatomi struktur yang dinilai selama ini terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan apa, termasuk soal kebijakan-kebijakan politik pemerintah tentang bansos, mobilisasi aparatus kekuasaan, ya, yang saya kira harus saya katakan Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap itu semua. Jadi saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah kecurangan yang mengarah kepada Pak Jokowi? Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024. Maka yang disasar itu adalah presiden. Itulah yang menurut saya ini panggung kekecewaan sebenarnya, di mana kubu 1, kubu 2 dan kalah, dan yang dianggap biang kerok kekalahan mereka itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Pernyataan Adi Prayitno seolah sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat. Tengok saja banyak kritikan ke kubu 01 dan 03 karena menghadirkan saksi ahli dan saksi yang tidak relevan dan tidak kompeten. Selain itu, gugatan yang mereka ajukan juga salah kamar karena lebih banyak menggugat Presiden Jokowi ketimbang menggugat sengketa Pilpres yang memang jadi ranah MK untuk menyidangkannya. Rasa kekecewaan itu kini semakin membesar setelah 4 menteri yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi ternyata sama-sama menyatakan bahwa tidak ada politisasi bansos dalam Pilpres 2024. Jokowi juga tidak melakukan cawe-cawe sebagaimana dituduhkan kubu 01 dan 03. Sebelumnya, baik kubu 01 dan 03 juga mendesak agar MK memanggil Jokowi. Namun upaya ini gagal karena MK menolak menghadirkan Jokowi. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia kelihatannya kan kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini, tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya, dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kesaksian 4 menteri serta penolakan MK menghadirkan Jokowi membantah semua tuduhan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM, terutama dalam penyaluran bansos. Mungkin bagi kubu 01 dan 03 tidak penting hasil akhirnya, tapi yang penting sudah menunjukkan ke pendukung mereka bahwa peran sudah dijalankan di panggung kekecewaan yang mereka gelar di MK. Prabowo Gibran, Men of Our Time.